Dan dari mana Yesus tidak bawa ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dari mana? Jangan dulu kau mute host. Mana takut kau? Takut Kristen kau. dari mana Kristen? Kebusukanmu, host. Kristen dari mana Kristen? Kristen dari mana? Kau hanya mau apa berbicara dengan orang yang tidak punya kemampuan. Kamu ditanya beribu kali ndak kau jawab, tuyul. Kau cote saja ke sana kemari, yang ditanya apa, nyotenya kemana-mana. Yesus tidak layak. Yang tanya Yesus bawa apa siapa? Orang semua dengar di sini yang saya tanya, Kristen dari mana? Yesus tidak layak. Kristen dari mana? Yesus tidak layak. Yang tanya Yesus bawa apa siapa? Bang Jemaah, maksud saya gini Bang Jemaah, kalau membangun sebuah narasi yang boleh masuk akal manusia, kalau itu abang ceritakan, gimana tentang kisah masalah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, orang Mesir ditenggelamkan di air itu, kemana itu menurutmu lagi? Makanya saya bilang kalau mau membangun sebuah narasi loh, apa hubungannya? Ya, sama dengan itu kan penjajah Mesir menjajah bangsa Israel, tapi karena tidak berkehendak, Mesir menjajah bangsa Israel. Iya, karena tidak berkehendak di hadapan Allah, nyatanya gimana coba Nabi Musa membelah laut. Itu beda beda. Pencipta langit dan bumi kemudian makanya saya pencipta bilang, langit dan bumi menyelamatkan Bani Israel dari tekanan Firaun, bangsa Mesir. Beda. Nah sekarang Kristen ini dari mana? Maksud saya kalau bercerita tentang perang, panjang ceritanya. Ya. Apa? Tadi kan waktu Belanda masuk, nenekmu diam aja abang bilang gitu kan, itu ceritanya, dan itu kan namanya perang, sama dengan waktu. Dengarkan. Ini kita tanya saudara kita Yudaism. Dengar dulu. Ajaran kasih di dalam Yudaism itu adalah mentaati firman Hasem dan mengajarkan kemudian orang lain untuk mentaati firman itu. Benar enggak, akhi? Iya, harus begitu. Harus begitu. Itu kasih. Sedangkan di Kristen tidak. Kasih di Kristen itu mengajak orang lain untuk meninggalkan firman Tuhan. Kan tadi kamu membangun narasi tentang masalah Belanda. Sekarang firman Tuhannya jangan membunuh. Sedangkan kamu mengasihi musuh. Ketika Belanda datang membunuh, apa yang kau lakukan? Membantunya atau melawannya? Makanya saya bilang Makanya kau harus mengasihi musuh. Musuh itu setan. Kau kasihi. Jadilah kau seperti ini sekarang. Ajaran kasih itu tidak masuk dengan narasi yang kau bawa, Juma, tentang Belanda datang ke Indonesia, itu tidak masuk. Tidak kasih itu ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kasih itu mengasihi musuh kan? Makanya saya bilang, kau bicara sendiri, udah lemparkan orang ini, lemparkan ke neraka dia ini. Otakmu nggak berfungsi. Itu udah kena skak sama gurunda itu. Kau terlalu banyak makan babi, makanya otakmu kayak otak babi. Ada lemaknya. Fungsi otak kau. Ajaran kasih katanya, mengasihi musuh. Belanda musuh nggak? Musuh. Dikasihi dong. Nah, kakekmu ngapain kalau mengasihi musuh? Membunuh Belanda. Lucu. Silakan Ahi, silakan dibesarkan. Ya, ini bukti bagaimana seorang pemimpin rohani, ya. Nih kita lihat, yang bernama Martin Luther, ya, di dalam bukunya yang berjudul On the Jew and Their Lies, pada orang Yahudi dan kebohongannya, di tahun 1543, ya, tahun 1543. Martin Luther, pemimpin atau bapak gereja Protestan, mungkin yang Kristen tahu juga. Ini menunjukkan, mengeluarkan 5 dekrit. Salah satunya ini. Yang pertama, sinagog mereka harus dibakar dengan api, dan segala sesuatunya harus and whatever does not burn
up should be covered or spread with the dirt, dan apapun yang tidak terbakar harus dikubur dengan debu. Itu yang pertama. Yang kedua, their homes, rumah mereka harus dilakukan seperti gitu, harus dihancurkan. Ya. Terus yang ketiga, they should be deprived of their book, buku-buku kitab mereka, Torah mereka harus dibakar, ya, Talmud dan sebagainya. Terus yang keempat, para rabi mereka dilarang, harus diancam dengan hukuman mati karena mengajarkan Taurat. Terus yang kelima, paspor dan perjalanan ke luar negeri harus tidak diberikan kepada orang Yahudi karena mereka adalah disebut orang-orang jahat. Nah, ini ada 5 ajaran kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini menghancurkan sinagognya Yesus. Kan Yesus pergi ke sinagog, terus dihancurin sama Martin Luther, ya. Ajaran kasihnya lagu bagus. Mengajarkan kasih, menghancurkan orang-orang Yahudi dan rumahnya dan sinagognya atas nama siapa? Atas nama Yesus. Lanjut. Ya, ini Parah. Juma kau jangan berusaha untuk memelintir. Coba dulu berdiskusi yang sehat dulu. Bagaimana kasih itu tidak harus orang nembak kita harus kita sayang, makanya ada ajaran bijak. Itu bagaimana tadi? Bijak. Itu Martin Luther bagaimana ketika dia membenci Yahudi? Kenapa begitu ajaran kasihnya? Kasih kata-kata, Pak. Jadi makanya jangan dulu coba bernarasi untuk menyalahkan. Narasimu apapun itu, pakai data saya. biarpun itu warna putih, kau akan tetap mengatakan itu hitam. Kaulah itu. Cobalah dulu sehat. Kaulah itu. Sekarang Manusia kau tetap katakan Tuhan. Kaulah itu. tidak. Makanya beda tuh. Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad dengan Tuhan yang ada di Kristen itu berbeda. Ya Tuhan memang berbeda. Kalau yang di Kristen memang berbeda. Ingat, Karena yang Kristen sembah itu dewa. Muhammad itu hanya mengaku-ngaku diri sebagai nabi. Coba bantah dulu argumenku ini. Apa? Bukti kenabian beliau? Al-Quranul Karim. Adanya Al-Quran sebagai kitab yang membimbing manusia kemudian. Itu bukti kenabian beliau. Beliau memimpin bangsa Arab. Itu bukti kenabian beliau. Sama apa ini? Sama host ini. Dia mengajarkan agama Islam. Al-Quran itu hanya bukti dibuat oleh kenabian beliau. Muhammad sebagai senjata untuk memuluskan tujuan Muhammad. Kau dapat ilmu dari mana itu? Semua tujuan Kamu Muhammad dapat ilmu dari mana itu? Terrealisasi dengan Kamu namanya dapat wahyu. ilmu dari mana? Loh, Tuduhanmu Kita itu. lihat dalil-dalilnya. Itu roh kardusnya menuntun dia, Gurunda. Kamu dapat ilmu dari mana? Kita melihat dalilnya, contoh sederhananya ketika Muhammad menginginkan perkawinan dengan Aisyah, apa yang dikatakan? Bapak Aisyah itu menolak, tidak mau, tetapi besoknya Muhammad datang dengan membawa Mana wahyu. coba tunjukkan coba dalilnya coba. Jangan Coba. Nggak usah lagi. Dalil. Kau tahu itu dalilnya. Bahwa Dalil mana? besoknya Mana Muhammad dalilnya? itu datang membawa wahyu telah turun bahwa aku harus Mana menolakkan Aisyah. Sah. dalilnya? Pemakan Sekarang tai suara babi. hati. Makan Ya. babi, mana dalilnya pemakan babi? Mana? Jangan kau bilang makan babi itu babi Mana itu. dalilnya, weh, anak kera? Dalilnya mana tuduhanmu itu? Tunjukkan Al-Quran saya. Udah turunkan Dalilnya orang semua. ini. Kau Turunkan bantah. daripada kumaki 7 Sekarang. turunan. Turunkan cepat. Buang! Terus. Kumaki 7 turunan, kakek neneknya yang dikubur yang sedang disiksa pun akan mendengarkan aku. Sakit hatinya nanti. Bangun dulu sakit hati, mati lagi. Dia ngomong sambil ucapnya itu. Kalau saya rasa kakek nenek mereka tuh pada murtad semua dulu ya bang ya. Kan Ya, mereka kan mungkin. di zaman penjajahan kan turunin aja, itu dipaksa. turunin aja. Mungkin dari turunin mungkin aja. ini keturunan PK1. Turunin aja, host. Turunin, host. PK1 itu PK1. Keturunan PK1. Turunkan aja, Bang Da. Turun aja. Udah nggak ada, udah dikubur. Udah nggak ada. Kalau dia bertahan 1 detik aja, aku maki sampai 7 turunan.
Untung dia cepat turun. Minta dalil nggak ada, nyerocos. Fitnahannya luar biasa. Islam sudah ada 1000 tahun lamanya sebelum datang penyembah manusia. Nah tentu nenek moyang mereka dulunya sudah sempat muslim, lalu masuk penjajah, lalu dipaksa untuk masuk ke dalam kerajaan ajaran Kristen, sehingga sampai sekarang inilah kalian menjadi penyembah anak manusia. Bagus kalau Saya dipaksa, rasa begitu. Dinda, bagus. Bagus kalau dipaksa, bagus. Bagus kalau mereka mikir, wah daripada saya kelaparan, mending saya jadi budak penjajah, kan gitu. Mau garam, Cuci sempak. mau garam, iya mau sempak garam. penjajah. Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Siap, gitu dia. Daripada kau mati kan gitu kan bang. Iya, bagus kalau dia kemudian ini, kalau dia melawan setelah dia dipaksa, nggak mungkin. Mana ada yang dipaksa itu tetap jadi pahlawan. Mereka ini curiga bukan yang melawan itu, bukan yang lari dari medan tempur masuk ke barisan musuh. Itu yang betul. Tuan, lapar tuan. Sepakat. Kamu mau makan, ha? Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Kamu saya kasih beras. Sponsor Siap dulu. Nyonya Menir. Sponsor. Teman-teman yang ada di bawah minta tolong tap layarnya ya supaya komannya kuat, dan juga di follow nih, ada Gurunda Zuma, ada Haki Kores hostnya. Alhamdulillah teman-teman yang udah follow saya sampai 2M, terima kasih. Lanjut Gurunda. Wait, Prit. Banyak kali. Aku aja baru berapa itu? Baru 300.000. Itu tuh 2M lebih tuh. Lebih berapa banyak kan? Syukron. Di YouTube juga ada. Di YouTube saya itu udah alhamdulillah belakangan ini yang nonton kembali seperti dulu, udah 1000-an. Oh, mantap. Dan sudah mulai juga komen-komennya ini rame di YouTube Zulkifli sama Bas Official. Nah, mumpung YouTube Gurunda rame, aku numpang ini dong Gurunda. Promo. Silakan Dek, silakan. Alhamdulillah. Yo, ikhwani fisabilillah. Alhamdulillah ini sudah mau masuk ke fase-fase terakhir program wakaf buku untuk santri ikhwan. Jadi kemarin ditargetkan di awal bulan itu 300, sekarang tersisa 70 lagi, alhamdulillah. Yeay, bentar lagi kelar ini. Jadi ikhwan silakan disupport untuk pergerakan ini ya, karena ketika buku ini dibeli dan sampai kepada santri, maka ilmu-ilmu kita yang ada di sini, argumentasi kita yang ada di sini bisa sampai kepada generasi kita berikutnya ikhwan. Dan ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah melalui dukungan-dukungan kalian untuk mewakafkan buku ini. Caranya gimana, Kores? Caranya antum semua beli 100.000 per bukunya, lalu kemudian DM Kores. Nanti aku kasih nomor rekening pencetak bukunya, sehingga uangnya ditransferkan ke sana. Aku Kores nggak mengambil sepeser pun bati di penjualannya, dari penjualnya ini 100 memang. Jadi itulah yang nanti dijual. Gitu ikhwan ya. Nah, tafadol ini ada 3.700, di YouTube Gurunda ada 1.800-an, dan di YouTube lain gitu. Kalian chat Kores yang udah punya nomornya, atau DM Kores, atau chat Gurunda atau siapa gitu, bilang, Gurunda mau ikut wakaf buku buat santri gitu. Ini aku wakaf 5 gitu. Aku wakaf 10 ikhwan. Jadi langsung cepet kelar. Ini 70 lagi ya. Gas. Insya Allah kalau ini kelar, minggu depan kita udah eksekusi pendistribusian ke pesantren di Bandung, Darut Tauhid binaannya Agim. Gitu. Oke ikhwan, ditunggu DM-nya. Gaspol. Thank you Gurunda. WK habis kena bantai kemarin sama Bang Kores, jadi main Roblox dia. Syukur. Ya bagus lah. Teman-teman Kristen yang di bawah yang sekiranya bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami, silakan naik. Diskusi santai aja, baik-baik, diskusi jujur gitu kan. Yang misal memiliki pengetahuan lebih tentang Bible, silakan naik. Atau mungkin para pendeta yang di bawah yang mendengarkan siaran langsung kami ini, dipersilahkan segera naik, Pak Pendeta atau Pak Pastor mungkin, silakan. Kami akan sangat
apresiasi sekali dengan Anda ketika Anda bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Silakan. Buat apa gabung? Nggak ada faedahnya. Ada tahu banyak saudara-saudara dari Kristen yang bersyahadat karena debat, gitu. Dan dengan debat ini Muslim jadi tahu bagaimana cara membantah hujatan. Jadi banyak faedahnya. Bagus banget. Alhamdulillah api sudah masuk ratusan ya. Ini mau 200-an. Orang-orang dari agama Kristen bersyahadat melalui Apologet Islam Indonesia. Jadi ada faedahnya, serius. Banyak sekali manfaatnya. Terutama untuk umat. Coba Edis live. Selain pakai foto Google rumah. Ada yang murtad dari Islam? Nggak ada. Nggak ada yang murtad. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Selapar-laparnya Muslim, kalau bukan zaman Belanda ya, susah nyembah Tuhan buatan Edis. Tunggu minggu depan. Yuk, yang mau beli buku di DM ya, DM akun Kores yang ini. Aku tungguin. Ini ada Ukti siapa nih? Ukti Risti, jazakallah khair. Sudah ikut berkontribusi. Jadi sisa 69 lagi insya Allah. Ayo yang 69 lagi, kalian udah 3.300 di TikTok, 1000-an di YouTube gitu kan. Untuk program ini, toh nanti untuk umat-umat juga, toh nanti anak cucu kalian juga yang merasakan khasiat dari buku itu gitu. Karena buku itu direstui API untuk beredar. Sehingga nanti di kemudian hari muslim-muslim yang muda-muda mereka nggak akan kaget dan nggak akan cengok, nggak akan au-au gitu loh ketika ketemu misionaris atau ketemu penghujat Islam. Mereka bisa counter dengan gagah. Misalnya ada penghujat Islam gitu, wah enak ya kalian meninggal dapat 72 bidadari. Yo X. Yang nggak enak itu yang ngawinin Tuhannya sendiri, bre. Waduh sakit hati penghujatnya. Masuk Islam kan gitu. Atau kalian ngapain capek-capek sujud-sujud nyembah batu? Oh, kalau sujud nyembah batu kayak gini, Tuhan lu nyembah batu dong duluan. 4.000-an tahun kemarin. Waduh sakit hati penghujatnya. Oh iya ya, Tuhan kita juga sujud-sujud tuh nyembah batu. Masuk Islam ah gitu nanti penghujatnya. Gitu bre. Jadi dengan buku itulah Muslim itu akan lemes mulutnya untuk mengcounter para penghujat dan misionaris. Jadi tafadhol silakan support. Satu bukunya 100.000. Ketika kalian transfer, maka buku tersebut akan disalurkan kepada santri yang tadi aku sebutkan tempatnya. Ya, sudah ada tamu. Ada Vino Ariano. Selamat malam. Oke, sudah menghilang. Maaf ya Pak Senior, sama-sama Adek Junior. Yang penghujat itu kau Baluhab. Ya gua mah jangan dimulai aja. Gitu, jangan dimulai aja. Kan ada hukum tabur tuai. Jadi penghujat Islam menabur, maka koreslah tuayannya gitu. Kalau nggak dimulai ya gua nggak mulai lah. Norek Bang Kores, DM. Yang nanya nomor rekening yang jual bukunya DM ya. Aku tunggu DM-nya. Ah, mantap, sini ada 2. Oh, ini ada yang mau pribadi. Untuk yang mau pribadi, aku saranin selain pribadi, beli satu lagi buat santrinya ya. Karena kalau buat pribadi nggak kehitung kuota. Ngoceh aja lu, Res. Kalau gua diem sepi roomnya. Ada yang mau naik di bawah tapi namanya pakai user gitu kan. Coba dikasih nama dulu Bang supaya nggak jadi user gitu Bang. Terima kasih teman-teman yang udah follow Ardiansah. Alhamdulillah 3M. Makasih. Lanjut Akhi Kores. Waduh. Ya. Aku balasin chat dulu ya. Jadi itu ikhwan, ketika kita sudah menguasai medan tempur dengan apa ya, dengan sebaik mungkin, sehingga
tidak menyisakan penghujat untuk berkreasi lebih jauh selain jualan rumah bodong, maka yang berikutnya kita pikirkan adalah bagaimana generasi kita berikutnya bisa kokoh seperti kita, bisa seperti kekhalifahan Utsmaniyah yang berabad-abad kokoh gitu. Nah, cuma kan kalau kekhalifahan Utsmaniyah kan itu sebuah apa, kerajaan Islam gitu, ada gedungnya, agak repot birokrasinya. Nah, kalau ini kan argumentasi, simple, mudah, praktis. Jadi nanti 72 bidadari digantikan dengan ngawinin Tuhannya sendiri, kan gitu. Nyembah batu diganti dengan nyembah kelamin, kan gitu, ya enggak? Terus apa lagi ya hujatan mereka? Pedo-pedo digantikan dengan Tuhan yang korban pelecehan seksual. Kayak gitu-gitu, Ikhwan. Counter-counternya tuh kayak gitu-gitu. Tapi penghujatnya sakit hati, masuk Islam, kan gitu. Toko favoritnya Bang Res, oh ada nanti. Harga per bukunya berapa? 100.000 per buku, akhi. Nah, untuk supaya cepat kelar, ini kan 70 nih. Ini udah, alhamdulillah udah ada satu, Ukhti Risti, jazakallah khair. Jadi sisa 69. Ini ada lagi yang DM, ini aku balas-balasin dulu gitu. Kore, suara antum gedong banget. Oh, maafkan suaraku yang begini karena memang setelan buat makan penghujat, akhi. Nah, oke, saya tunggu sebentar ya. Aku balas-balasin dulu. Oh, kencing onta. Ah, itu juga kencing onta. Wah, Islam suka minum kencing onta. Ya udah, sini kita adu sama kencing Tuhan lu. Kencing onta bisa nyembuhin orang. Kencing Tuhan lu bisa buat apa? Wah, sakit hati penghujatnya, masuk Islam lagi. Itu gitu. Counternya tuh selalu ada, Ikhwan. Islam diajak perang, ya maju. Itu di bawah ada Billy Kendek. APII isinya pendekar berwatak penjahat donasi koar-koar. Oh, naik bro, naik aja. Ngomong di atas open Ya cam. kalau misalnya nggak suka dengan pengumpulan donasi umat yang nanti kembali untuk umat dan sudah ada buktinya, ya laporin aja lah. Ketemu kita di kantor, kan gitu. Daripada penjahat donasi buat beli iPhone. Iya. Oh iya, ada itu. Ada kita api donasi buat botok. Buat botok ada. Buat ipun ada nggak? Buat ipun. Donasi beli bata sampai 4 miliar, pasirnya pun nggak kelihatan, akhi. Itu dia. Tiba-tiba foto tangan ketemu tangan, nggak ada surat. Cil. PA betul. Udah nenek-nenek juga dimakan juga. Waduh, berbahaya. Nenek-nenek diembat juga, kacau. Enggak, yang tadi ngomong donasi begitu, saya sarankan naiklah ke atas. Coba kita ngomong jelek-jelek lah di atas. Betul nggak Bang Bil? Kita ngomong buruk-buruk lah. Kita nggak usah ngomong baik-baik. Naik aja, nggak apa-apa. Tapi rata-rata gitu itu berani cuma ngechat, nggak berani minta naik. Iya, Tapi belakangan ngobrol gagap-gagap dia. Belakangan apologet Kristen hancur-hancuran saling nikam-menikam loh. Yo X. Bang User ganti nama dulu, Bang User 66199 ganti nama dulu, baru saya naikkan. Kalau nggak ganti nama ya ngetik aja di bawah sampai kiamat. Kalau nggak ganti nama ya ganti Tuhan dulu lah, masuk Islam. Ah, itu boleh. Ini, halo, siapa namanya ini? Putin. Loh, kok namanya Putin? Halo Putin. Mending nanya ini apa, Bang Bil? Mesias. Oh, apa? Sebentar. Ya. Ini loh, ada Putin ini loh naik. Halo Putin. Kok Putin? Ini Putin bacanya ini. Ini tulisan, jadi tulisan Rusia Tagalog, itu. tulisan Tagalog. Rusia itu mirip-mirip Oh. tulisan Yunani, mirip-mirip.
tapi dia menggunakan tulisan Yunani yang majuskel, mirip-mirip tapi nggak sama, mirip aja. Halo Putin. Ya udahlah, turun ya. Lanjut Akhi. Lanjut. Bang Bil, pada nanya di bawah, kenapa sih Yahudi itu nggak menerima Yesus Kristus? Di Yahudi itu ada Kristus nggak sih? Apa Mesias ada? Kristus itu apa di Yahudi? Kristus kalau nggak salah artinya yang diurapi kan? Oh, Bahasa itu. siapa Kristus di perjanjian apa di kitab Yahudi di tanah? Ya kalau Mesias yang akhir namanya Daud. Oh, berarti ada Kristus juga di dalam Yahudi, ada Kristus juga. Masuk Adanya Aki Mesias. Kores Bang Bil, masuk Aki Kores. Di dalam ya Keyahudian ada nggak istilah Kristus itu maksudnya? Nggak ada lah Kristus. Nggak ada. Mesias. Ya kan Kristus itu asal katanya dari bahasa Ibrani sebenarnya. Artinya Mesias. Mereka menerjemahkan sebagai Kristus. Gitu. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya sama kayak Mesias Kristus ini, kenapa Yahudi nggak nerima? Ya, karena gagal Kok kemesiasan. gagal sih? Kan dia bangkit dia. Ya nggak gitu. Mesias itu harus bisa mengalahkan musuh-musuh Israel, apalagi pada waktu itu kan. Pada waktu itu urgensinya ialah Israel sedang dijajah oleh otoritas Roma. Nah, beberapa orang meyakini oh jangan ini Mesias, tapi ternyata dia gagal karena boro-boro untuk nyelamatin bangsanya dia aja hancur, digebukin, jadi nggak bisa. Karena Mesias itu dalam Yesaya 11 kekuatannya bukan kekuatan bersenjata, tapi kekuatannya di mulut. Kekuatannya ada di mulut dan lidahnya Mesias itu. Jadi kalau dia berkata lidahnya akan pahit gitu, lidah pahit. Gitu. Si lidah pahit. Nggak perlu kekuatan bersenjata. Kalau Yang kalau menurut ini- Bang Billy siapa tuh Bang? Yesaya 11 itu Bang. Misal gini Bang Bil, kalau mulutnya itu pahit, misal ada pohon pisang di pinggir jalan, terus aku bilang pohon pisang, kau nggak boleh berbuah ya. Nah, terus ternyata berbuah, gimana itu? Gagal berarti. Aduh, salah aku. Jadi kalau sang Mesias dalam Yesaya 11 itu kekuatan ada di mulutnya, di lidahnya. Yesaya 11 ayat 4 itu. Nah, jadi kalau menurut para Ya menurut Bang Billy itu siapa Bang? Apakah udah hadir Bang belum? Atau gimana? namanya Daud, kan di dalam Hosea 3 ayat 5 ya. Oh Daud ya. Akhar Yashifu bin Israel fiksu asab lagi pada David fakadu et Hashem fa'el tufo bi akharit hayamim. Mesiasnya namanya Daud. Gitu. Belum nanti apa Yeremia 30 ayat 9. Fa'abdu et Hashem lagi pada David maka masyar akhim lahem. Mereka akan berbakti kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Nah, sebenarnya ayat itu harusnya kalau saya jadi bapak-bapak gereja akan saya ganti itu dengan kata Yesus, karena akan aku bangkitkan bagi mereka, itu poinnya di situ. Cuman nggak ada kejahatan yang sempurna memang. Gitu. Jadi Mesiasnya Yahudi yang akhir namanya Daud, bukan Yesus. Gitu. Itu secara tertulis ya, belum pakai tafsir-tafsiran. Tapi itu masih ditunggu ya Bang Bil? Iya, dan Mesias itu bukan Tuhan ya, jangan salah. Ya saya berapa ya? Saya ya apa ya? Bunyinya gini. Saya 11 juga kayaknya. Roh Allah ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Iya, kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu takut akan Tuhan, bukan dia itu Tuhan. Gitu. Karena kan namanya Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi nanti Mesias yang akan datang atau Mesias yang sudah kan raja-raja Israel kan semua Mesias karena diurapi pakai minyak urapan. Nah, siapa yang bisa mengurapi kepala Tuhan? Nah, kalau emang Tuhan punya kepala seperti makhluk, itu. Jadi Mesias yang akan datang murni manusia sama seperti kita, darah dan daging, tapi tingkat kenabiannya seperti Musa,
dan tingkat intelijensinya seperti Shlomo HaMelech, seperti Sulaiman. Itu menurut para hakam kami gitu. Jadi dia manusia sama seperti kita, darah dan daging, bukan Tuhan. Makanya kesukaannya Berarti kalau ya, dicocokkan, oke. Kalau dicocokkan sama Yesus nggak cocok ya? nggak cocok. Yesus nggak ada kekuatan di mulutnya, nggak ada kekuatan di mulutnya dia. Bagaimana dia digebukin tentara Roma, nggak ada apa-apanya. Perlawanan, nggak ada perlawanan. Kalau dalam para ulama itu memahami Yesaya 19 ayat 4 itu seperti Elisha katanya. Ketika ngomong mengutuk langsung kejadian, begitu, dikutuk jadi, gitu. Atau nanti biasanya akan berdoa bagi orang yang menentang dia, dan itu akan kalah, orangnya akan hancur, begitu. Gitu aja. Jadi memang kekuatan Mesias itu bukan kekuatan bersenjata, tapi kekuatan ada di mulutnya, gitu, atau si lidah pahit. Dengar tuh Ten, bukan Yesus Mesias Ten, ngarang aja Ten ini. Aduh, nama junjungannya Kristus, nama agamanya Kristen. Kenapa nggak Kris Empu Gandring aja ya kalian? Kan ada 6 hal yang harus menandai kedatangan Mesias. Pertama, dunia akan damai. Dari zaman Yesus sampai sekarang nggak ada damai. Boro-boro zaman Yesus sudah damai. Hah? Orang bangsanya sedang dijajah Roma, terus habis itu kebangkitan orang mati seluruh dunia. Mana ada Adam nggak bangkit, Abraham nggak bangkit zaman Yesus. Sampai zaman Julia Perez kagak ada yang bangkit. Gitu. Jadi gagal dia sebagai Mesias dalam kacamata Judaism. Terus akan dibangunnya bait suci yang beneran, itu tidak terjadi. Seperti dalam kitab Yeskiel, bait suci ketiga akan dibangun. Yesus tidak bisa membangun bait suci. Terus kembalinya orang-orang Yahudi di pembuangan, Yesus tidak membawa. Terus Elia Hanawi akan datang sebelum Mesias datang. Elia yang akan membawa Mesias. Zaman Yesus boro-boro. Adapun yang disangka-sangka itu adalah Elia, begitu ditanya, apakah engkau itu Elia? Bukan, kata Yohanes. Yohanes sendiri mengaku bukan. Yesus juga berkata dalam kitab Perjanjian Baru, kalau engkau mau menerima, inilah Yohanes Pembaptis, dialah Elia. Kalau kamu mau menerima, kalau kagak. Jadi itu catatan-catatan yang ambigu ya. Sementara orangnya ketika dikonfirmasi, apakah engkau Elia itu, nabi itu, si Yohanes bilang bukan. Jadi kelar, memang dia bukan Elia. Jadi 6 kriteria tidak dibawa oleh Yesus sebagai tanda-tanda Mesias menurut para nabi. Iya, itulah anehnya. Seharusnya kan yang di Matius 27 yang orang kudus bangkit itu seharusnya Adam, Abraham, dan para nabi itu bangkit ya Bang? Harusnya, nah di situ baru. Seharusnya. Kalau cuma baru kita bisa meyakini. Nah, di sini kan itu random. Ada orang yang bangkit sama-sama dia. Siapa orang-orang itu? Kagak tahu namanya. Orang kudus katanya. Orang kudus berarti kan orang tidak berdosa. Siapa aja namanya gitu kan? Kocak. Halusinasi. Lagian juga data-data dari arkeolog juga nggak bisa membuktikan bahwasannya ada gempa dahsyat pada zaman itu, nggak ada. Sulit. Ya susah kalau sejarawannya yang nulis Oten. Lihat itu kamus, ada kamus Ibrani Yunani. Wah, mereka udah ini sumber Yudea. Coba klik di ujungnya. Apa sih namanya nih? Aku klik di ujungnya itu ada nama aplikasinya ya. Taruh. Yang Yunani itu loh, Hebrew Yunani itu punya Oten juga ternyata. Ya, sama juga bohong. Itu jadi mereka gini. Sendiri ngarang. Iya, jadi Ibraninya betul, tapi di tempelan King James. Hebrew-nya betul, tapi ditempel King James, ya sama aja bohong. Sama kayak LAI kan ngeluarin tuh Ibrani Indonesia, Ibraninya betul. LAI-nya kagak betul, sama aja bohong.
Ya mereka ini emang nggak paham sejarah juga Bang Bil. Padahal agama mereka tuh dibentuk itu ketika kata Yesus penguasa kegelapan itu hadir, muncul ke dunia pada saat itu. Dan Raja Setan itu pun muncul pada saat itu juga. Tapi berat emang Yesus tuh kalau ketemu Yahudi berat, dia mau jadi Tuhan nggak mungkin karena dalam Torah Tuhan bukan manusia, nggak mungkin. Mau jadi Mesias nggak mungkin karena dia tidak punya keturunan darah garis dari Yehuda, nggak mungkin. Mau jadi imam nggak mungkin lagi karena dia bukan Lewi. Makanya serba salah kekristenan itu. Kalau mau ngaku Yesus itu keturunan Yehuda, Daud, pembuktiannya nggak bisa karena dia lahir bukan secara darah dan daging, gitu. Betul. Dan tidak ada pernah sejarah para raja Israel yang pernah dipungut anak, gitu, jadi raja nggak pernah. Semuanya ada keturunan Yehuda, begitu. Yesus keyahudiannya, keyehudahannya tidak bisa dibuktikan secara genealogi, secara garis keturunan, nggak bisa. Susah dia menjadi Mesias kalau ketemu orang Yahudi. Gitu. Kalau jangan kata gitu, silsilah mereka di dalam Yesus dalam kitab Matius saja itu berantakan kemana-mana. Salah ya, berantakan. Salah. Betul. Menghilangkan 4 nama raja besar. Sebaldo tuh yang pernah waktu itu berdebat. Kenapa Matius menghilangkan raja-raja yang besar? Oh, karena raja-raja yang itu yang nggak dimasukin tuh yang jahat. Lo Ahas jahat masuk. Oh, Matius lupa katanya. Oh ya sudah, kalau Matius lupa ya nggak masalah, namanya orang ya lupa, bisa aja dia lupa. Bener kata Semaldo tuh. Ada aja jawabannya. Jadi emang kalau dikaitkan dengan Daud emang nggak nyambung memang, tapi mereka memaksakan itu. Kan di dalam di dalam kitabnya kan mengandung dari roh. Ya sudah, berarti dia DNA-nya DNA roh, bukan DNA secara garis keturunan Yehuda. Susah mau meyehudakan Yesus itu susah. Ada lagi dari ibunya, lebih kacau lagi. Itu Maria ibunya, oke. Maria Yehuda oke. Tapi kesukuan itu dari ayah. Jadi nggak bisa Maria diambil dari Maria karena dia perempuan. Lewi, lagian juga Lewi kan? Lewi begitu. Susah dah pokoknya kalau mau ketemu Yahudi, Yesus Mesias. Oh ya benar, iya benar. Gimana turunannya? Oh nggak nyambung sama Yahudi gitu. Raja Israel yang terakhir itu namanya Jekonia. Nah, kalau Yesus itu diambil dari silsilah Jekonia parah lagi. Jekonia kan dikutuk, dari dia tidak akan ada keturunan raja. Makanya dalam PB itu silsilahnya diambil dari garis keturunan yang terkutuk namanya Jekonia. Berat itu. Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Monitor Bang Ardi. Oh ya, Ardi dicariin Bang Bil. Itu ada tamu itu, Aki Kores. Ya, kapan kaf? Kapan kaf? Wah, nggak ada suaranya. Ya, aku tuh ucapkan dulu jazakallahu khairan katsiran bil jannah untuk 6 orang yang sudah berpartisipasi dalam program wakaf buku untuk santri ikhwan, sehingga tersisa berapa nih? 64 buku lagi, Masya Allah. Gas yang lain yang ingin ikutan, silakan kalian wakaf 1 orang 1 buku untuk santri, DM ke Kores ya. Yang di YouTube Gurunda juga aku udah naro nomor di sana, itu nomor Kores asli, silakan chat ke sana ikhwan. Sampai jumpa di realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Masih jauh sih, 64 buku lagi. Ayo ikhwan, 1 orang 1 buku aja. 1 orang 1 buku. Untuk yang sudah, kalian luar biasa. Semoga menjadi pemberat di yaumil hisab untuk amalan yang baiknya. Amin, amin, Allahumma amin.
Oh, ada pertanggungjawabannya ya nanti ya? Oh iya dong. Di Olam Haba ada nggak pertimbangan perbuatan baik? Ada lah. Woi mantap, sepupu tua kami. Gimana itunya? Enggak, tadi kan Tunggu. tadi kan Mau nomor rekeningnya DM akhi, DM. Silakan DM Kores Kris 2 ini ya. Yang mau ikutan. tadi kan Kayak ada gimana, pernyataan. Bang Bil? Tadi kan ada pernyataan kalau udah bukunya udah semua udah laku, nanti ada laporan pertanggungjawaban. Nah, itu berarti ada ya. Maksudnya gimana, dalam bentuk apa tuh, laporan apa gimana? Dokumentasi dong, dokumentasi. Nanti dibikinin acara penyerahannya, kan ini banyak bukunya, pesantrennya juga gede, api juga gede gitu. Nanti penyerahan, lalu kemudian bedah buku, lalu kemudian ya udah. Jadi, Tadi gua kira Bang Billy mau cerita soal apa timbangan amal di olah habanya Yahudi. Gua kira mau ke sana tadi. jadi ada itunya, ada bentuk real konkretnya yang bisa dilihat dari hasil buku ya nanti ya. Tentu Nah, tuh guys. bisa dipegang. Jangan buat beli HP iPhone terbaru ya. Ntar lu botox lagi. Wah, miring dagu gua dong. Itu apa? Oh, Akhi Izi itu aku udah chat loh, @triunslayer. Ayo ikut wakaf buku buat santri, itu nomor HP-nya. Nggak kelihatan ya? Halo Bang siapa? Kismat Kang. Kismat ya. Kismat. Kismat Kang tidak bersuara, hilang. Kebetulan tadi kan sahabat ya, jadi pembahasan soal Esau dan Yakub, keren banget nih Esau ya. Jadi Esau itu dari kata asui, artinya lahir sudah developed, lahirnya sudah lengkap dia. Gigi gerahamnya, gigi depan belakangnya udah kumisan, udah jenggotan, semuanya merah. Nah, ketika Ishak melihat dia badannya merah, dipikir anak ini sakit. Ditunggu sampai umur 13 tahun, ini menurut Midrash. 13 tahun sama seperti Ismail, tapi setelah umur 13 tahun si Esau tidak mau disunat sampai mati. Jadi Esau adalah representatif atau perwakilan dari orang-orang yang tidak bersunat. Artinya ialah perwakilan. Nah, tuh guys. Esau itu agamanya apa, Bang Bil? Sekarang apa yang lama? Nggak tahu, jelasin aja. Jadi Esau itu ya kan di dalam Tanakh dikatakan Tuhan mencintai Yakub tapi dia membenci Esau. Coba ketik aja situ di mana tuh ada ayatnya. By the way, saya mau tanya boleh sedikit salam untuk semua. Ya, salam. Saya mau tanya sedikit. Ya, salam. Dari agama apa, Bang? Saya Kristen. Oh, ya, Saya mau tanya ini komal apa ya? Katolik, Protestan? Koma lintas agama Bang, koma lintas agama. Lintas agama ya. Oke. Kalau saya cukup Kristen aja lah. Nggak peduli mau Kristen apa, saya nggak peduli. Ya, Oke sih. Silakan. Jadi poin yang kita
kita topik bicarakan apa ini? Tadi barusan ngomong soal sunat di dalam pembahasan Torah tadi, sahabat kan, membahas tentang Esau dan Yakub, Yakov ya. Karena Esau adalah perwakilan dari hal-hal yang jahat, ya. Yakub adalah perwakilan dari hal-hal yang kudus, karena keturunan dari Yakub sininya semua adalah keturunan yang kudus. Nah, Esau di dalam bahasa Ibrani-nya artinya Kalau asli. nggak ada yang bantah ini, berarti ini kebanyakan Kristen semua ini. Nggak ada, ini Islam semua. Kecuali saya Yahudi. Oh, Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu adalah perwakilan dari si jahat, dari hal yang najis, ya. Karena mulai dari Adam sudah terbuat sudah bersunat, ya. Bahkan Yakov lahir sudah dengan tanda sunat. Siapa lagi? Moshe Rabenu lahir dengan tanda bersunat. Siapa lagi? Noah lahir dengan tanda bersunat. Jadi sunat itu adalah lambang kesempurnaan di dalam tubuh kita, gitu. Makanya nanti di dalam Torah ada. Anda bersunat tapi kan belum sunat. Siapa belum sunat? Ya, yang kamu bilang pertama tadi siapa? Adam. Iya, Adam sudah sunat. Adam sudah dibuat setelah bersunat. Telah bersunat. Adam dibuat memang sudah dasarnya dari mana? di dalam Midrash, di dalam our ancient knowledge atau Torah Shebe'al Peh, oral Torah. Oke, lanjut. Terus setelah Adam siapa? Dari Adam 10 generasi siapa? Saya lupa ya, Abraham ya. Salah, Noah. Oh iya, Nuh. Noah. Lupa saya lupa. Ya, Noah lahir juga sudah dalam keadaan bersunat. Nuh, enggak. Terus 10 generasi lagi? Sebentar. Nuh sudah dalam keadaan bersunat, itu dasarnya dari mana? Dari Torah. Ya kalian kan, saya enggak bisa mau bantah juga ya, itu Torah. Tapi kan dari kami Kristen, kamu kan Yahudi, jadi kamu kan kepercayaan Yahudi, istilahnya Jew ya, apa? Jew lah. Apa sih Jew itu bahasa Indonesianya apa ya Jew itu? Yahudi lah. Yahudi ya, Yahudi. Lupa. Jadi Yahudi, kalau kami Kristen kan itu tidak ada penjelasan tentang itu. Iya, makanya kamu tahu nggak ibunya Abraham siapa namanya? Siapa? Ibunya Abraham, ibunya Daud, tahu nggak namanya? Ibunya Abraham, ibunya Daud. Ya mungkin kalau saya cek dari Alkitab, saya nggak tahu ya, saya bisa Nggak dapat. ada. Jadi tidak semua hal itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Makanya ada yang namanya Torah Shebe'al Peh atau oral Torah. Nah, Hashem, Tuhan tidak mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel kecuali dengan hal oral Torahnya. Begini bro. Brother, kembali begini. No, I'm not your brother. Oke, sorry. Lanjut. So, what I call you? Billy. Friend. Ya, So, Billy. friend. Yeah, friend. So, my friend, like this. Lanjut. Iya. Lanjut. Seperti inilah poinnya. Mungkin dalam pengertian dalam kitab-kitabmu tersendiri ada penjelasan tentang itu. Dalam kitab Alkitab memang tidak ada. Tetapi yang kami yakini ya seperti itu. Dan apa ya? Di dalam perjanjian lama kamu percaya perjanjian lama, kitab para nabi? Ya kan Taurat. Ya, nah, kalau kamu mau hanya yang tertulis saja, kamu kan maunya yang tertulis saja kan? Nah, ada nggak tertulis nama Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Di dalam Taurat ada nggak nama Yesus itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Pintar. Emang nggak ada. Ya, cuman mengatakan Mesias.
Di mana Mesias namanya Yesus? Di dalam kitab perjanjian lama. Maksudnya cuman dalam perjanjian lama cuman dikatakan nanti akan datang Mesias. Namanya siapa? Tidak dibilang. Nah, Mesias itu raja bukan nanti? Gimana ya? Jadi ya dia raja lah, dia raja. Kamu punya Alkitab di situ? Kenapa? Ada Alkitab nggak sama kamu di situ? Nggak ada sih, saya lagi di luar nih. Nah, nama Mesias sang raja itu bukan Yesus. Dalam Hosea 3 ayat 5, Yeremia 30 ayat 9. Bukan Yesus namanya. Makanya benar kata kamu tidak ada Yesus dalam Taurat. Betul, memang nggak ada Yesus. Yesus itu adanya perjanjian baru. Mungkin namanya bukan Yesus, tak? Mungkin namanya Yosua. Bukan, makanya baca kitabmu Yeremia 30 ayat 9. Fe'aftu tasem Eloheke David maka masyar Hakim Lahem. Tuh, dari zaman nanti mereka orang Israel akan kembali kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Bukan Yesus. Daud namanya. Saya agak rasa aneh juga begini. Saya open apa ada yang pikiran saya. Dalam pemikiran saya ya. Kamu kan apa namanya seorang yang memilih kepercayaan Yahudi ya, Jew. Terus itu kan menyangkut kurang lebih plus minus dengan perjanjian lama dalam Taurat kami dan dalam Kristen. Kurang lebih Taurat siapa? Taurat siapa, bro? Taurat siapa? Yang punya Taurat itu sekarang ngomong sama Anda. Itu yang punya Taurat, bukan Kristen. Iya, yang punya Taurat dialah. Saya enggak terus itu. Cuman terus kenapa? Maksud saya sama, kurang lebih sama. Poin saya yang sama. Samanya di mana? Samanya di mana? Beda. Tuhan kita beda loh. Tuhan kita beda. Tuhan orang Yahudi Tuhannya tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk 3 dimensi seperti kita. Nah, tapi Yesus Tuhan kalian, makanya beda Tuhan kamu, Tuhan kalian. Jadi kepercayaan Yahudi seperti itu ya? Iya, makanya saya tanya sama kamu, Tuhanmu orang Yahudi bukan? Bukan. Saya nggak tahu lah, Tuhan orang apa, saya nggak tahu. Enggak, Tuhanmu Yesus itu orang mana? Orang Yahudi apa orang Ambon? Malu dia. Ya kalau dia dalam berdasarkan keyakinan ya dia Yahudi. Nah, berarti ada sukunya Tuhanmu ya? Berarti Tuhanmu ada sukunya. Gini, Yesus itu dia lahir sebagai manusia. Kalau Tuhan tidak ada suku. Iya makanya coba tanya Islam. Islam, apakah Allah itu orang Arab? Bukan orang lah. Nah, makanya cuma kamu doang nih yang Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Coba saya tanya Bang Billy. Makanya saya bilang kan sesuai dengan firman kami di perjanjian baru Yohanes 1. Lalu kenapa Kristen ini menyatakan bahwasanya Tuhan Yahudi itu pernah jadi manusia? Coba gimana ceritanya? Tuhannya orang Yahudi pernah jadi manusia, gimana ceritanya coba? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Bang Billy, kalian anggap itu pernah menjadi manusia itu dari mana dasarnya gitu Bang? Ya memang ayatnya, memang firmannya seperti. Ya kalian kan merujuk ke perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada nubuatan tentang kedatangan Mesias. Sekarang saya tanya. Yesaya 53 itu. Bentar, Yesaya 53 itu kalian tujukan kepada Yesus. Sebentar. Saya tanya, di Yahudi apakah kitabnya sama atau bagaimana berbeda?
Di Yahudi mulai dari kitab Bereshit ya sampai kitab Tawarik, 2 Tawarik atau apa namanya? Ada namanya kalau di kita kan ada, kalau di Kristen kan ada Kejadian, kalau di Yahudi ada enggak? Bereshit namanya. Nah, Bereshit. Nah, coba buka Bereshit. Bereshit berapa? Bereshit 1. Sebentar. 26. Bukan, saya cek dulu lah. Iya pasti, padahal kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita itu kan? Bukan. Mana? Oh, 1 berapa ya? 1. Iya 126 udah itu. Bukan. 126 dalilnya, mari kita jadikan Bukan. manusia segambar dengan serupa dengan kita. Jadi Bukan. Kalau saya yang bertanya bukan itu. Nah, apa tuh? Tapi Sebentar, kau udah bilang ya, nggak ada Yesus dalam Taurat ya? Kau udah bilang tadi tidak ada nama Yesus tertulis dalam Taurat ya? Maksudnya gimana? Kau yang tadi bilang tidak ada nama Yesus tertulis dalam kitab Taurat. Oh iya, tidak ada. Nah, mantap. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya lupa tadi ayatnya di mana, cuman pakai huruf C bang, jangan S. Cek bukan sek. Cek. Bahaya tuh nanti. Sebentar. Paling itu 26 itu bang Break. Nah, 26 apa? Apa yang 26? Nah, si Adam besar menukit motenu itu paling. Coba saya cek 26 dulu. Apa 26? Gimana kata-katanya ada kata-katanya gimana? Coba. Kalau enggak kejadian 18, kejadian 18. Bang Billy. Oh, Ya, 26 itu yang berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut Bang dan rupa kita. Ya. Bang Billy ini Rupa kita. ibarat begal bawa pistol masuk kantor polisi petantang-petenteng ini supaya mereka berkuasa atas kita. Ikan-ikan itu. Ya. Coba kalian jelaskan itu. Iya kan udah dibilang tadi sama kita paling 26 mau bilang bukan, jadi yang mana? Nah, saya kan cek lebih pastinya di mana. Iya 26 benar apa benar? Iya, cocok. Berarti situ dalam teks aslinya na ase Adam bet selmenu kit motenu. Nah, yang disebut marilah kita menciptakan membuat manusia segambar dan serupa kita, ya. Di situ mereka kata selem dan demut. Nah, kalau untuk ke bentuk form kayak kita bentuk daging ini memakai kata toar dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ya. Soal Yusuf itu ganteng perawakannya. Yosef vivet toar. Yusuf ganteng wajahnya. Jadi secara fisik itu pakai kata toar. Tapi kalau selem itu merujuk kepada perspektif intelektual. Jadi kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kita bisa berkuasa terhadap ikan-ikan, terhadap binatang, terhadap kucing, terhadap bintang piaraan. Saya enggak peduli masalah kucing segala macam. Yang saya pertanyakan cuma 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah. Terjemahannya salah. Selem itu adalah persepsi intelektual, kecerdasan. Jadi kau anggap kau lebih pintar dari apa? Oke, saya buka kitabnya ya. Begini. Jadi begini. Jadi kau jadi secara tidak langsung kau bilang seluruh Alkitab di dunia ini salah terjemahan. Salah. Kau berani bikin statement begitu? Iya. Berani, karena mulai dari Kejadian 1 roh kalau alam kau berani, kenapa kau tidak berani ungkapkan supaya heboh seluruh dunia nih? Emang sudah heboh. Emang sudah heboh di seluruh TikTok. Terlambat. Heboh seluruh TikTok di mana? Sudah heboh seluruh TikTok. Lu telat bro. Yang dimaksud selem dan demut dalam teks aslinya itu adalah perception intelektual,
kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan. Kita bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kita bisa berkuasa atas binatang-binatang. Benar itu sesuai ayat yang dalam Taurat itu. Jadi bukan Tuhan itu segambar dan serupa kita dalam artian dengan ada dagingnya Tuhan. Tidak, orang-orang Kristen yang normal aja nggak berpikiran bahwa Tuhan itu punya bentuk tubuh, enggak. Tapi lebih kepada esensinya. Tuhan adalah pencipta. Kita juga bisa mencipta. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita juga bisa menciptakan dari bahan yang sudah ada. Misalnya bisa meja makan. Kita bisa membuat meja makan dari bahan yang sudah ada. Itu yang dimaksud. Jadi kita emulate gitu. Oke, brother. Oke lah. I'm not your brother. Don't say I'm your brother because I'm not your brother. Oke, friend. Begini. No, I'm not your friend also. Oke, so you are my enemy. Oke. Yes. Dia nggak mau saudaramu, denganmu. Berarti taik mulai dia tuh. You don't accept anything, so you are my enemy. No. Christian I don't care what. Maybe you are shit to me. I don't care. The descendant of Esaf. Kristen Maybe you are shit to me. I don't care. The point is, I want to speak with you. No, I'm not your brother. I'm not your friend. I don't care also. Nggak Maybe mau jadi you are saudaramu, shit nggak to mau me. jadi temanmu. Dia mau jadi taikmu. You are shit to me. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan kalau ada orang yang memakai kita harus memberkati mereka. Ajaran Yesus itu. Karena kok diajak saudara nggak mau, diajak Ajaran Yesus. teman nggak mau, berarti kau ya Saya kotoran dia lah, menganggap dia kau mau saudara, tapi kau tidak mau menganggap saya saudara. Anggap aja sih, Nggak boleh anggapnya dong, taikmu dia. nggak boleh Berarti, dong memaksa orang menjadi contoh, saudaramu. Masa orang satu maksa-maksa. contoh saja itu, satu contoh saja itu, Kenapa? Allahmu itu sudah Allah penipu. Wah, maksudnya Allah penipu. Marcel, Apa kau? Salah satu contoh. Kau Nggak ngomong boleh sama gitu, Marcel. siapa? Kau ngomong sama orang Yahudi di sini, bukan sama orang Islam. Hati-hati kau ngomong. Iya, memang. Marcel, Apa? Apanya kau nih? Secara nggak, tidak langsung Hati kau seperti bicara. salah kau itu Marcel. Allah Yahudi dengan Allah mungkin dengan Allah kami Kristen mungkin berbeda. Sama, nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah kalau sama kenapa dia seperti itu? Saya ngomong dia brother dia seperti itu ke saya. Kan tidak bagus. Yahudi bang Apakah begitu. Allah Yahudi mengajarkan seperti itu? Bukan Allah Yahudi. Allah Yahudi nggak mengajarkan begitu. Yahudinya yang begitu. Otak Yahudi memang begitu. Allahnya nggak salah. Otak Yahudinya emang kotor. Nah, Tuhan kita berbeda. Kristen manusia Tuhannya. Kita bukan manusia. Iya. Betul. Yang dikatakan si Yosef ini benar. Yesus bukan Tuhan dia, tapi Elohim adalah Allah kita. Ya itu menurut kamu, tapi kamu harus hargai saya. Jangan seperti itu. Saya Bukan. menghargai kau harus Penghargaan menghargai itu tidak saya. harus. Penghargaan itu tidak harus diminta. Kau nggak ngerti kok Marcel rentetannya. Kau jangan kau bilang Elohimnya Allahnya Yosef ini Allah perjanjian lama itu bukan Allah kita. Salah juga kau. Emang bukan. Emang bukan. Ya Betul bukan, sih. memang bukan lah. Marcel, betul. Betul Marcel. Salah Bukan, bro. Marcel. Saya salahnya di mana? Saya tanya. Nah, Marcel betul. Saya bicara dari tadi apa adanya. Bahkan saya panggil dia saudara. Tapi dia Ya, terima saya. tidak mau. Memang begitu. Dia orang mau Yahudi. dianggap saya saudara. Bahkan saya panggil teman saja tidak mau dia. Berarti saya Betul. mesti apa? Anjing aja lah. Tai udah. Memang. Kalau itu betul juga. Kalau saudara kan biar akrab nggak mau, kawan nggak mau. Ya apa lo nggak bilang nggak kampak lah dia terakhirnya kan? Iya, memang Iya. harusnya begitu. Ya karena begini, karena Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi, kitabnya Bang Billy, lalu diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dengan bahasa aslinya. Poinnya Itu begini, masalahnya. bro. Tidak ada satu orang pun yang pernah ke surga dan kembali. Poinnya seperti itu.
Kalau ada satu orang yang pernah ke surga dan kembali dan orang yang menjelaskan pernah ke surga. semuanya, Ada itu orang boleh pernah kita terima. kembali. Tapi tidak ada satu orang pun yang seperti itu. Ada yang pernah kembali dari surga bolak-balik itu. Nabi kalian Luga Tambunan, itu nabi kalian itu. Nabi mulai itu katapel. Ada, ada cerita seperti itu. Tapi saya secara pribadi pun tidak terlalu 100% percaya. Siapa? Si Luga. Poinnya seperti itulah. Ya. Tapi saya tidak suka tadi begitu. Saya bicara apa adanya kok. Saya bahkan panggil dia brother, dia tidak suka. Saya panggil friend, tidak suka. Ya, saya mesti panggil apa lagi? Ya tai lah. Ya kan anjing memang kayak gitu. Itu kan ajaran Yesus mulutmu itu. Oh, bro, sorry, Yahudi dengan Yesus berbeda. Yahudi, Yesus orang mana? Yesus Yahudi, tapi dia... Nah, Tuhanmu orang mana berarti? Loh, ini kamu sudah tembak lain lagi ya. Jawab aja yang benar. Tuhanmu orang Ambon apa orang mana? Orang Yahudi? Kau pertanyaanmu seperti itu. Nah, boleh nggak saya bertanya balik? Boleh nggak saya bertanya balik? Orang Ambon? Boleh nggak saya bertanya balik? Saya tanya kau. Kalau fair-fair kita. Boleh nggak saya bertanya balik? Boleh. 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 Kita fair-fair ya? Fair. Oke. Logikamu bisa ndak nikahi anak umur 6 tahun? Maksudnya? Wajar ndak nikahi anak umur 6 tahun? Kau diskusi sama siapa? Yang kau ajak bicara itu orang Yahudi. Mana? Kau kesana? Kau ngapain ke situ arahnya? Gimana? Yang kau ajak cakap itu, yang kau ajak diskusi itu orang Yahudi. Nggak apa-apa lah. Kau tanya dari suku mana dia? Dari Bani Israel, 12 suku apa namanya? Itu. Oh iya, sorry. Saya lupa. Tanya Marcel, tanya. Oke, saya lupa. Ini yang saya ngomongkan dengan Yahudi ya. Iya. Iya, saya lupa. Aduh. Iya. Tanya dulu, apa Yosef ini orang Yahudi atau orang Indonesia? Mana Yosef? Coba, nggak perlu saya tanya lah. Dia langsung ngomong kalau perlu. Maksudnya kalau Yosef orang Yahudi atau orang Indonesia? Yosef? Dia langsung ngomong lah. Turunan, campuran. Campuran apa? Jadi, Yahudi. Antara campuran apa ini? Arab atau kayak mana? Atau Yaman? Jewish Yaman. Siapa? Yahudi Yaman. Oh, kau Yahudi Yaman. Yes, Yaman naik. Kenapa? Oh, berarti kau macam apalah Ustadz siapalah kau mungkin? Si Yaman Indonesia ini apa? Habaib, berarti Habaibnya kau berarti? Ya enggak lah, Habib kan Islam. Kenapa Yahudi jadi Habaib? Enggak di dalam Orang Yaman kan Habaib. Yaman Yahudi ada orang Yaman yang ngaku apa itu? Dia orang Yahudi sebenarnya. Wow, dibilang Yaman ngaku Yaman Yahudi katanya. Kasih tahu sejarahnya Bang Bill. di negara-negara Arab itu banyak orang-orang Yahudi. Di Iran ada orang Yahudi, di Irak ada orang Yahudi, bahkan di Arab Saudi dulu ada orang Yahudi banyak. Berarti kau Yahudi Yaman ya, macam apa ya? Siapa lah itu? Indonesia silakan banyak ini Yahudi Yaman ini. Jadi bergelar Habaib. Kalau kata Rabi saya, Rabi Taufiq Singer, kalau kamu mau lihat Musa itu kayak gimana, lihatlah orang-orang Yaman kayak begitu. Artinya apa? Artinya apa? Kulitnya tidak, orang-orang Yahudi yang asli itu bukan kulitnya bule, salah kalian. Bukan. Mereka kan masih daerah jazirah sekitar situ. Berarti kau keturunan pendongeng juga kau rupanya kau Yosef. Ya terserah kamu. Kalau kan memang Yesus kan bukan. Nanti ntar kau cerita turun rantai dari surga, rantai emas dari surga. Maksudnya? Karena ada kitab dongeng mungkin. Nanti kau bilang ada jangan kau ke neraka. Kitab dongeng maksudnya gimana? Jangan kau ikutan sama si Yaman sana lah itu sampai ada rantai turun dari surga turun ke bumi.
Iya Orang segala Yaman kan macam. banyak nipunya Yaman ini. Udah pertanyaan kalian yang sehubungan dengan Taurat aja, nggak usah melebar kemana-mana. Nanti kalian yang Nah, ribut. kalau udah Lebih kalau logis bilang mana, Bang Billy? Rantai turun dari sorga atau Tuhan keluar dari vagina? Oh nggak boleh. Mana yang lebih dongeng, yang mana? Pengen tahu dari Yahudi, pengen tahu. Tuhan lebih Israel dongeng lagi ya, Tuhan ada Israel bidadari tidak bergelantungan pernah di jenggot. lahir dan dilahirkan. Itu lebih dongeng lagi ya. Berarti dongeng pertama Tuhan turun lewat vagina, yang kedua bidadari di jenggot gitu ya. Habis itu Oh Tuhan turun lewat vagina. Siapa? Nah itu kenapa Yahudi nggak percaya Tuhan turun lewat vagina itu? Kenapa, Bang Bill? Ya karena memalukan lah, masa sekelas Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa lewat vagina, mana ada, gila aja pemikiran orang sendiri. Dia kan lahir sebagai manusia. Iya Sekarang makanya saya tanya, berarti secara tidak langsung, ya inilah saya kebanyakan berdebat dengan orang Islam ya. Jadi kalian sekarang ngomong fair-fair saja. Kalian ini Islam atau menipu diri atau menyamar sebagai yang lain? Ngapain menyamar? Apa heran? Terus kenapa seperti itu? Kenapa pertanyaannya seperti sama dengan Islam? Yang nanya Islam itu Kores yang nanya, astaga, bukan gua. Oh berarti Gua yang Islam nanya ke Yahudi gua. Kenapa Yahudi tidak mengimani Tuhan keluar dari vagina? Ya, berarti Kores kau Islam ya? Saya Islam. Mabok dia. Iya, fair aja lah. Jangan kau menipu diri. Kau secara tidak langsung. Kau itu dari tadi apa ya? Dari tadi baru ngomong. Memanipulasi kita, memalsukan dirimu sebagai Yahudi. Lah, bukan itu. Memang faktanya begitu. Yang Yahudi Yosef, yang Islam Kores. Yosef di bawah itu loh, Yosef. Lagi niup sofar. Kores Islam. Nah sekarang Kores, saya tanya ke kau. Apa? Nah, yang Islam ya, saya kejar Islam. Ya, nggak usah dikejar, saya diam ini. Saya tanya ke kau saja. Kau itu ahli kabur, bukan ahli geruduk. Jadi jangan sosok kejar kau. Kita bicara fair saja. Kita bicara fair. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan yang Kristen beda ya? Oh, beda lah. Beda tuh, daerah. Makan lu. Apa itu Will? Karena begini, secara logika saja kalian ya. Saya kasih logika. Kalau memang sama Tuhannya, kan nggak masuk akal begini. Tuhan, kalau memang Tuhannya sama, masa Tuhan Islam, Tuhan ini Tuhan utama, dia bilang ke Kristen, dia ciptakan Kristen duluan. Dia bilang, kalian ya harus sabar, tenang, musuhmu harus kamu ampuni, diajarkan semua itu. Tapi begitu nanti dia ciptakan yang kedua, yang mana Islam itu, dia bilang, kalian harus bunuh. Di luar Islam kau bunuh. Begini. Jadi makanya Tuhannya berbeda. Oh ya betul. Ya kalau sama Islam sama Kristen berbeda. Sekarang kalau Yahudi sama Kristen gimana? Yahudi sama Kristen itu sama atau beda? Yahudi sama Kristen Marcel. Tuhannya, Allahnya sama atau beda? Kalau Yahudi dengan Kristen pada poinnya sama. Tapi yang saya mau bicarakan sekarang, saya tidak mau bicarakan Yahudi dengan Kristen. Loh tadi kau bilang beda, gimana nih? Gak kau Kristen? Udah Erik, udah paham ya Erik. Tadi kau bilang ini Bang Bill katanya Yahudi sama Tuhannya sama Kristen ini. Yahudi terima itu? Tidak. Oh, Yahudi tidak terima. Tidak terima. Oh, tidak terima. Kenapa? Kan ganteng Tuhannya Kristen. Dikatakan lo is elfikazef. Kenapa kalian mau mengejar saya terus membela Kores kah? Itu karena yang bisa berdusta bukan kucing, bukan ikan, manusia. Bukan. Makanya kalian mengejar saya terus karena kalian mau membela Kores kah?
Enggak gini, ini kayaknya ini nggak paham Kristen kenapa Yahudi kok tidak seperti Yahudi yang di perjanjian baru gitu loh, tidak bersahabat seperti Israel dan Amerika gitu. Sini gua kasih tahu. Ini Bang Billy, dia adalah Yahudi yang pergerakannya di anti misionaris. Jelaskan Bang Billy, apa itu anti misionaris? Ya, kebetulan Rabi saya Tofia Singer, yang saya belajar langsung selama 5 tahun waktu dia tinggal di Indonesia. Adalah anti misionaris. Dengan cara gimana menjelaskan pemahaman kalian terhadap kitab? Maksudnya anti misionaris itu apa? Maksudnya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ayat yang kalian baca itu salah terjemahan dan salah paham secara teks dan konteks. Misalnya, Tuhan adalah roh, kata kalian, menurut kitab kalian. Menurut Kejadian 1 ayat 2, Feruah Elohim Melakifat Alpini Hamaim, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Padahal secara teksnya bukan. Secara teksnya dan konteksnya itu adalah angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa demikian? Karena waktu itu bumi ditutupi oleh air. Bagaimana untuk menutupi daratan? Tuhan mengambil sarana yaitu angin untuk meniup air itu sehingga timbul daratan. Sama yang dilakukannya seperti di Yamsuf atau Laut Merah. Oke, brother. Saya terima. Saya terima itu. Tapi poin saya mau bicara. Kau kasih kesempatan saya bicara, boleh? Kau bisa kasih kesempatan saya bicara? Halo? Ya, ngomong-ngomong. Silakan Marcel. Ya, bisa kalian kasih kesempatan saya bicara? Iya, bisa. Nah, gini. Terserah mau bilang apapun, tapi poinnya dari Injil, dari awal, dari Kejadian, kitab Kejadian, sampai di kitab Wahyu, yang diajarkan itu baik tidak? Apa kalian pernah baca semua enggak? Ajaran Konghucu juga baik, ajaran Konghucu baik-baik loh. Iya, terserah. Iya, itu kan makanya saya bilang terserah saja. Kitab Kristen itu mengajarkan hal yang baik, tapi kebenaran tidak ada di dalamnya. Terserah. Kalian mau ikuti Konghucu, mau ikuti Hindu, terserah. Poinnya yang saya bicarakan sekarang dari awal kau baca dari kitab Kejadian ini, sekarang yang saya ngomong, yang saya pernah baca dari Alkitab ini, dari awal sampai akhir di Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua baik apa adanya. Nah, Hindu mau Buddha terserah. Pertanyaannya sekarang Islam. Saat kalian baca dari saya nggak tahu itu awalnya kitab Al-Fatihah, dari Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai terakhir apa? Surah An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, apakah itu semua baik apa adanya? Baik apa adanya? Oh enggak, menurut Marcel enggak? Enggak, saya bisa buktikan. Oke, silakan. Saya buktikan? Boleh banget. Oke. Arah berubah arah, langsung res. Aduh, kamu saya kasih supaya santai sama Yahudi, malah sama saya kamu cari. Jangan sampai tabur tuai terjadi di sini. Silakan. Atau mau saya dulu? Oh, silakan. Iya. Saya duluan yang ngomong, bagaimana sih? Karena kamu lama. Oh, lama. Pembukaan pertama kamu buka dulu saja. Surat Al-Ma'arij. Ini pembukaan pertama dulu. Al-Ma'arij ayat berapa? Al-Ma'arij ayat 70-40 loh. Al-Ma'arij 70. Ayat 40, oke. 40 ya. Itu oke. Bersumpah. Silakan. Kau baca itu. Coba kau baca. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat. Sebentar ya. Maka aku itu siapa? Di sini Allah. Oke. Allah ya. Bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah, Allah itu Tuhan. Dia bersumpah dengan Tuhan lagi. Nah, siapa? Pertanyaannya gitu. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Gitu dong. Loh.
Allah sudah jelas-jelas yang mempunyai segala sejagat raya ini. Tapi dia bersumpah dengan Tuhan yang timur dan barat. Iya. Kenapa? Kenapa bisa begitu ya? Silakan kau jelaskan ke saya. Dibaca Al-Baqarah 115. Sebentar, kau baca dulu kasih selesai. Kau baca dulu sampai selesai. Kau minta dijelaskan, ku kasih dalil, kau terguncang. Apalah kau ini? Kau harus baca sampai selesai dulu, jangan setengah-setengah. Kau harus baca. Sudah ku baca ini sampai selesai, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kami itu siapa? Nah, pertanyaannya sekarang kami itu siapa? Kami itu kembali kepada Tuhan. Oh. Kami itu ada berarti lebih dari satu. Kalau cuma Tuhan nggak mungkin. Kalau Tuhan cuma satu, nggak mungkin dibilang kami. Oh begitu. Coba kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Oh sabar. Jangan kau larikan pertanyaan ini ke orang lain lah. Kau jawab. Diam kau di situ. Kalau kau bilang kami di sini banyak, kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Ya. Ketika Tuhan berkata di dalam Bereshit 1 ayat 26, marilah kita, itu Tuhan banyak di situ? Tidak. Loh, tapi kita di situ. Makanya dilihat ayat 27-nya. Memang ayat 20. Sabar Kristen sabar. Saya sedang berbicara dengan sepupu saya di sini. Ayat 26-nya memakai kata naase, ose, bukan bara. Kenapa demikian? Pada waktu itu Hashem sedang berencana untuk menciptakan manusia. Siapa audiensnya diajak ngomong, diajak diskusi? Ya dengan para malaikatnya. Kita lihat bahwa di dalam kitab-kitab lainnya, Yeremia dan sebagainya, Daniel, bahwa Tuhan bersama para malaikatnya sedang berdiskusi atau mengadakan sebuah pengadilan untuk memutuskan sesuatu. Nah nanti kita buka ayatnya. Nah jadi situ audiensinya adalah para malaikat. Ketika Tuhan merencanakan menciptakan manusia bukan dengan kata bar tapi dengan kata ose, rencananya bersama diungkapkan kepada malaikat. Tapi ayat 27 Elohim bara oto, maka Tuhan menciptakan manusia. Jadi dia sendiri ketika membuat, tapi perencanaannya itu dibicarakan bersama dengan para malaikatnya. Begitu. Mantap. Silakan Marcel. Waduh, terdiam dia. Thank you, Akhi Abadiros. Waduh, terdiam dia. Baru bertanya, belum ditanya. baru bertanya sudah hancur. Apalagi ditanya. Marcel, jangan terdiam begitu Marcel. Saya sudah di mute.